Lihat fenomena di Jawa, di mana para penceramah yang tidak memiliki ilmu mendalam justru lebih diminati masyarakat. Mereka disebut sebagai Gus, tampil apa adanya, seringkali hanya bermodal kelucuan, dan dalam kajian jarang sekali menyebut dalil yang jelas dari Al-Quran atau Sunnah. Namun anehnya, justru figur seperti inilah yang mendapat panggung besar, disukai ribuan orang, dan ditonton jutaan kali di media sosial. Fenomena ini bukan sekadar masalah selera hiburan, tetapi menunjukkan kondisi pemahaman agama yang memprihatinkan. Masyarakat Jawa pada umumnya memiliki budaya yang sangat menghormati keturunan kiai. Gelar seperti Gus seringkali dianggap sebagai jaminan kualitas, meskipun tidak semua pemilik gelar tersebut memiliki kapasitas ilmu yang kuat. Banyak orang merasa tidak enak hati atau takut dianggap tidak sopan jika mempertanyakan isi dakwah. Padahal inti agama bukan pada gelar, tetapi pada ilmu yang sesuai dalil. Ketika masyarakat mengidolakan seseorang hanya karena garis keturunannya, mereka akhirnya menerima apa saja yang disampaikan, meskipun tidak sesuai ajaran Rasulullah. Di sisi lain, gaya ceramah yang lucu dan menghibur memang mudah menarik perhatian. Banyak orang yang datang ke majelis bukan untuk mencari ilmu, tetapi untuk mencari hiburan dan kesenangan. Mereka merasa nyaman dengan penceramah yang pandai membuat tawa, seakan-akan majelis ilmu adalah tempat untuk melupakan masalah hidup, bukan untuk menambah pengetahuan agama. Akibatnya, isi ceramah menjadi semakin dangkal, jauh dari kajian yang merujuk kepada dalil, dan lebih banyak berisi cerita lucu, sindiran, atau lelucon yang tidak mendidik. Masalah terbesar muncul ketika penceramah mulai membahas akidah atau hukum agama dengan modal humor semata. Banyak dari mereka yang berbicara tanpa landasan ilmiah, menghalalkan sesuatu tanpa dalil, atau bahkan membuat lelucon dari nama Allah dan hukum syariat. Ada yang bercanda sambil membawa rokok, ada yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan guyonan, dan yang lebih parah, jamaah justru tertawa tanpa merasa ada yang salah. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah tidak lagi melihat agama sebagai sesuatu yang harus dijaga kehormatannya. Mengidolakan penceramah lucu tanpa ilmu menyebabkan fitnah yang sangat besar. Jamaah akhirnya belajar agama dari sumber yang rapuh dan tidak bertanggung jawab. Mereka merasa sudah mendapatkan ilmu, padahal yang diperoleh hanya hiburan. Sementara itu, ketika ada ustadz yang benar-benar mengajarkan dalil, menyampaikan kebenaran dengan tegas, atau meluruskan kesalahan tradisi, justru mereka dianggap keras, tidak menghargai budaya, atau tidak merakyat. Inilah bukti bahwa standar masyarakat sudah terbalik antara ilmu dan hiburan. Fenomena ini perlu dikritisi dengan serius. Dakwah adalah amanah besar, bukan tempat mencari sorakan penonton. Ilmu agama bukan materi stand-up komedi. Ulama terdahulu berjuang keras mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan penuh pengorbanan. Mereka menghafal, menelaah, dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Namun di zaman sekarang, sebagian masyarakat lebih senang mendengar Gus yang lucu daripada ustadz yang berilmu. Padahal lucu tidak dapat menyelamatkan di hari kiamat, dan gelar tidak dapat menggantikan kebenaran dalil. Umat harus mulai belajar menilai dakwah dari kualitas isinya, bukan dari lawakannya. Kebenaran agama tidak diukur dari seberapa lucu penceramah, tetapi dari seberapa jelas ia menyampaikan dalil. Jika masyarakat terus mengidolakan penceramah tanpa ilmu, maka kesalahan demi kesalahan akan diwariskan dari generasi ke generasi, dan agama akan semakin jauh dari kemurnian yang diajarkan Rasulullah. Sudah saatnya umat bangun dari tidur panjang. Kembalilah kepada kajian yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah mempelajari agama dari ustadz yang jelas sanad ilmunya, jujur dalam menyampaikan dalil, dan tidak menjadikan agama sebagai panggung hiburan. Hanya dengan cara itu, umat akan kembali ke pemahaman yang lurus, jauh dari pembodohan, dan dekat dengan cahaya hidayah.